Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat peternak Indonesia. Kali ini saya bakal membagikan nih, kebetulan saya kemarin baru sampai di kampung. Di video sebelumnya saya juga ada ceritain. Ini saya bantu bapak dulu nih untuk apa? Untuk menservis, mereparasi, menggantikan tali-tali ayam yang kebetulan sudah laku. Dan kita sekarang cek talinya satu persatu supaya tidak terjadi insiden yang tidak kita inginkan. Nah, setelah kita pelajari dan setelah kita alami langsung gitu, memang pelihara ayam hobi seperti ini, terutama ayam laga, ayam pisau, itu memang paling baik diikat seperti ini, di cording. Untuk di cording itu umurnya dari umur 4 bulan ke atas kita cording, atau kalau paling dini 3 bulan. Itu harus kita pastikan bahwa ayam itu tidak terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil juga nanti resiko lepas dan resiko cedera pada sendi pahanya itu lebih tinggi. Antara ini sendi ini, kalau saya bilang bahasa kedokteran nanti berat nanti ini bisa cedera, jadi itu nggak baik. Jadi kalau saya pasti lebih baik sih antara 4 bulanan lah, umur 4 bulanan itu sudah diikat. Oke. Kelebihannya untuk sistem ikat ini, ayam lebih sehat, terus ayam juga tidak hanya memakan pakan yang kita berikan berupa pakan dari pabrikan ataupun pakan bijian yang kita campur. Mereka juga dapat asupan fiber atau serat dari rumbutan ini, serangga kecil, cacing dan sebagainya. Ya semi-semi alam lah. Kelemahannya, kalau tali ini kita jarang cek, dia bakal putus. Nah, kalau putus ini dominan bakal, ya dia mencari temannya, bisa di sebelahnya, teman sebelah, teman di seberangnya, atau ayam jantan di sekitarnya itu bakal dilawan sama dia. Nah, itu juga bisa berdampak negatif terhadap ayam-ayam itu sendiri. Jadi kalau dampak negatifnya ini harus sering kita cek, apakah ada yang sudah mulai mau hampir putus, ceking, atau ada yang terlilit dan sebagainya. Nah, dampak kedua, tenglet. Tenglet itu, jadi ayam itu tergantung, baik itu di atas bagian mana ya, sebenarnya cara ini seret. Nah, di bagian atas ini itu biasanya ada tenggeran. Di beberapa TV saya segitiga itu saya nggak kasih tenggeran di bagian depannya, biasanya kan segitiga ada tenggeran depannya gitu. Ini saya nggak kasih karena pengalaman itu dia biasanya talinya loop di tenggeran itu. Jadi tenggeran itu kayak begini. Biasanya kan ini segitiga ya, tenggeran di sini. Talinya kayak begini. Nah, ini kalau ayam tergantung sampai pagi, minimal dia cedera di bagian pangkal pahanya atau mati kalau dia siang hari pas kena terik matahari. Nah, itu juga bisa bahaya. Jadi sahabat-sahabat peternak juga harus memperhitungkan panjang tali ini. Nah, untuk di panjang talinya mungkin di video berikutnya. Saya hari ini hanya membahas masalah plus minus ayam kalau di kandang cording seperti ini. Plusnya, ayam itu bisa mendapatkan nutrisi tambahan dari lingkungan sekitar kandangnya karena dia sedikit bebas. Dia juga bisa memilih harus berjemur atau tidak berjemur, harus mandi hujan atau tidak kena hujan. Kalau dia perlu jemur, dia bisa keluar, bisa naik ke atas kandangnya. Kalau tidak kepengen berjemur, dia bisa masuk ke dalam kandangnya. Kelemahannya itu tadi, kita harus ekstra untuk mengamati, ngecek tali-talinya ini. Kalau pas momen seperti ini, kita lagi ada beberapa yang sudah kita jual. Terima kasih buat yang teman-teman dari YouTube ini sudah banyak membantu jalannya bisnis peternakan bapak saya. Lumayan juga bantuannya dari YouTube ini, bisa memperkenalkan cetakan dari farm Bali PHX milik bapak saya. Nah, ini sekarang kita pasang ini swivel, kita ganti total ya, supaya enggak, kadang-kadang kalau diganti bagian bawahnya aja, bagian medasnya aja, itu buat saya enggak afdol gitu, mending diganti sekalian. Nah, ini tali bagian bawah, ini masuk tali bagian bawah ini dari tanah patoknya, kemudian ke swivel atau kili-kili ini supaya tidak nyangkut, kita pakai kili-kili jaring yang seperti ini. Nah, kita pasang di sini sebentar dulu. Terus nah, ini bagian atasnya.
Tali bagian atas adalah dari kili-kili sampai dengan kaki ayam. Nah ini harus diperhatikan juga setiap harinya, kalau bisa 3 hari sekali dicek, karena ini bisa kegeret sama pinggiran kandang, bisa kegeret sama tenggeran di bagian bawah, itu benda tajam di sekitar tempat dia ikat. Itu sering dicek supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak bisa diinginkan. Tidak diinginkan. Agak susah ya sekarang saya cerita di YouTube karena ada beberapa kata yang direstriksi atau dideteksi sama YouTube, nanti terjadi pelanggaran. Ini kebetulan channel saya sudah pernah kena notis, jadi saya agak hati-hati untuk menyebutkan beberapa kalimat yang dilarang oleh YouTube. Oke, ini sekarang kita buat talinya dulu bagian bawah. Bagian bawah ke atas dulu deh, biar lebih gampang kerjanya. Ini kita seperti ini diganti sembari kerja guys. Ini saya jepit pakai ini. Nah, ini klem wire khusus. Saya untuk masang-masang kandang flying pen kayak begitu pakai ini. Kayak ini. Jepit. Kemudian dipasang bagian atasnya. Ini kok kayak terlalu lebar. Cari yang lebih kecil aja. Terlalu lebar. Kita mau pasang di sini. Nah, pasang seperti ini. Ini bagian atas kaki sampai swivel bagian atas. Ini bagian bawah dari swivel sampai dengan tanah atau patoknya. Kita pasang dulu. Dikoneksikan menggunakan ini. Buat teman-teman yang sudah support channel ini dengan subscribe, terima kasih. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah belanja di pam ini. Nah ini kita ukur, biasanya saya taruh di sini. Nanti kalau emang mau ada yang ingin tahu lebih jelas, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya bahas bagaimana mau bikin dari bagian talinya dan sebagainya, bisa saya bahas. Yang jelas hari ini saya berbagi pengalaman plus minus menggunakan sistem cording seperti ini, diikat cording. Kita ukur supaya tidak kepanjangan, tidak kependekan. Potong, ikat di sini, koneksikan di sini. Oke, udah jadi. Ini dia. Ini kurang lebih 1,5 meter kayaknya. Tergantung ya teman-teman, ini nggak bisa dipastikan jaraknya berapa, panjangnya berapa. Tergantung jarak antar segitiga atau tipinya itu. Ini 1,5 meter menurut saya. 1,5 meter atau 1 meter 25 sampai 30. Paling panjang 1,5 meter. Paling pendek 1,20. 1 meter 20 cm. Oke.